Oke, halo Bapak politisi. Gimana, Pak? Kalau para sarjana hukum pusing kita. Iya. Coba dulu, Anda sendiri gimana tanggapannya atas kasus ini? Ini kasus politik atau kasus hukum sih? Ya, antara kasus politik dan hukum campur baur. Ini Ya. kawin silang yang saya kira tidak berkesudahan. Ya. Kalau kita mengacu pada tema diskusi malam hari ini, kan sebenarnya ijazah ini mudah, tapi kok rumit. Saya melihatnya 4 tahapan. Ya. Ini kenapa harus menjadi mudah. Mestinya ketika UGM bicara tentang ijazah Pak Jokowi itu clear. Kan UGM bilang lulusannya, alumninya, Oke. Fakultas Kehutanan, tapi kan tidak dipercaya. Ya. Mestinya kalau memang UGM itu tidak dipercaya, gugat juga dong UGM-nya. Ya. Tunjukkan bukti-buktinya yang valid dan solid. Ya. Karena tidak percaya, maka tahap kedua yang mestinya cukup selesai adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah ijazah alumni Fakultas Kehutanan. Oke, mestinya selesai. Normalnya begitu? Normalnya begitu. Sebagai manusia? Tapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan Menurut dokumennya. Anda kenapa? Karena Pak Jokowi menganggap itu dokumen pribadi dan hanya ingin tunjukkan di pengadilan. Ini adalah tahap kedua yang rumit. Untuk menyelesaikan tahap ini, Bang, maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap tentang pengadilan. Kan sudah, ini naik selangkah terkait dengan ijazah. Tapi kan orang sudah tersangka dulu. Kan Syukur belum ditahan. Kan ini sudah menjadi barang. Itu yang saya sebut sebagai langkah lebih maju karena sudah menetapkan ada sejumlah tersangka terkait dengan ijazah ini. Ya. Maka satu-satunya pembuktian untuk mengklirkan persoalan ini adalah soal hukum. Ya. Tinggal nanti dibuktikan apakah pengacara Bang Roy Suryo, pengacaranya Pak Jokowi akan tempur nih, adu data, adu fakta, ada argumen dan terusnya. Siapapun yang kalah dan menang pasti ada kontroversi dan kegaduhan. Kalau ini terus terjadi, maka ada langkah yang keempat, Bang. Amnesti atau abolisi dari presiden selesai seperti yang sudah-sudah. Karena untuk menyelesaikan persoalan ini, menghentikan Jadi kegaduhan, artinya menghentikan keributan, ya begitu. kalaupun akhirnya nanti terbukti ada palsu, masih ada pintu penyelamatan yaitu amnesti abolisi, begitu? Kan kita mendengarkan amnesti dan abolisi beberapa waktu yang lalu alasannya rekonsiliasi, Ya. alasannya politis, alasannya untuk menghentikan suasana kegaduhan dan kontroversi yang ada. Ya. Itu paling ujung. Yang Ya. hari ini paling ditunggu oleh publik itu adalah soal siapa yang sebenarnya paling kuat nih, kubunya Roy Suryo atau Pak Jokowi terkait dengan adu ijazah yang saat ini sedang ada di pihak kepolisian. Tapi di luar itu sebenarnya, ini kan momentum katanya di tahun 2026 Ya. Undang-Undang Pemilu akan dibahas oleh DPR sama Ya. pemerintah. Kalau boleh kita usul Bang Hotman, ini kan Bang Hotman banyak sekali yang nonton. Yang ingin saya katakan, boleh dong nanti calon presiden, calon gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk juga calon anggota dewan, ketika dia mendaftarkan ke KPU, wajib hukumnya membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Karena per hari ini, yang diterima oleh KPU hanya fotokopi ijazah, Ya. cukup legalisir, Oke. atau surat keterangan lulus. Ini momentum untuk memperbaiki sebenarnya, Pak. Drama ijazah Jokowi ini, menurut Anda masih diminati oleh publik, masih dianggap bagian dari entertainment, hiburan, atau apa ini? Atau penasaran pengen tahu akhirnya? Kalau saya melihat ada curiosity namanya, Curiosity. ada rasa keinginin tahuan dari publik. Ya. Sebenarnya siapa yang paling benar, Ya. kubunya Pak Jokowi atau kubunya Pak Roy Suryo? Ya. Dan kalau kita membaca kecenderungan publik, Bang Hotman, ini jangan sampai ada perdamaian, jangan sampai ada islah, jangan sampai remis. Ini harus ada yang kalah dan menang, hitam di atas putih. Karena kasusnya sudah berlangsung lama, hampir setahun dan hampir menenggelamkan. Ya, teman-teman, drama ijazah Jokowi ya masih berlanjut. Dan kalau kita melihat bahwa ketika Hotman Paris dan juga Adi Prayitno membongkar hal ini, maka tentu pasti akan berakhir. Ya, telah disampaikan oleh Adi Prayitno tadi, teman-teman, bahwa kasus ini ya sangat lama sekali. Dan ketika Hotman Paris menanyakan bagaimana dengan kasus ini, apakah nantinya dimenangkan oleh Roy Suryo atau Pak Jokowi, karena kita tahu bahwa ya menurut dari Hotman Paris ya perlawanan ini tidak sebanding. Ya, tidak sebanding maksudnya seperti ini, teman-teman, bahwa Roy Suryo ini berjuang sendiri, seakan-akan berjuang sendiri, tidak ada partai politik yang mendukung mereka. Ya, mungkin bisa saja mendukung ya dari belakang dan lain sebagainya, tapi untuk secara belak-belakan ke depan itu ya Roy Suryo ini seakan-akan berjalan sendiri, berjuang sendiri tanpa ada dukungan dari partai politik. Nah, sedangkan Pak Jokowi adalah mantan presiden yang sangat memiliki ya kekuatan powerful, teman-teman, dan kita tahu bahwa ya pasti ada partai politik yang mendukung dia. Ya, salah satunya yang sering tampil adalah PSI. Nah, tentu ini yang menjadi ya kekhawatiran dari Hotman Paris, mengatakan apakah ini nantinya dimenangkan Pak Jokowi atau Roy Suryo. Nah, jawaban dari
Adi Praitno mengatakan bahwa ini sampai sekarang ya, walaupun Roy Suryo ya berjuang sendiri, seakan-akan tidak ada partai politik yang mendukung dia, sedangkan Pak Jokowi ya adalah mantan presiden yang masih memiliki powerful sampai sekarang, maka itu tidak memberikan efek yang sangat-sangat ya dominan, teman-teman. Karena kata Adi Praitno selaku pengamat politik bahwa ya ini masih 50-50 ya, dimenangkan kedua belah pihak ini. Masih belum kita tahu siapakah pemenangnya, karena 50-50 ya, maka baru kita tahu nantinya ketika di pengadilan, teman-teman. Oke, itu yang disampaikan oleh Hotman Paris dan juga Adi Praitno. Duduk perkara debat penasihat Kapolri versus kubu Roy Suryo soal ijazah Jokowi berujung saling tuding. Nah, ini memang sesuatu perkara, sesuatu hal yang berlarut-larut tidak ada penyelesaian, maka ya pasti ujung-ujungnya saling tuding menuding hal ini. Nah, ketegangan terjadi antara kuasa hukum Roy Suryo yaitu Refli Harun dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Nah, ini penasihat ahli Kapolri, teman-teman, berhadapan langsung dengan pengacara Roy Suryo. Keduanya terlibat debat kusir saat membahas perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dipantau ya, maka perdebatan dipicu oleh kritik tajam Refli Harun terhadap prosedur penyidikan di Polda Metro Jaya yang dinilai janggal. Nah, selaku Refli Harun ini memberikan satu kritikan keras bagaimana proses penyelidikan di Polda Metro Jaya tersebut, kejanggalan prosedur penyidikan. Refli Harun menyoroti langkah penyidik yang telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan tahap 1 sebelum tuntas memeriksa saksi dan ahli dari kubu kliennya. Nah, teman-teman, menurutnya hal ini melanggar logika hukum dan profesionalisme ya pihak kepolisian. Ya, kenapa ini dikatakan oleh Refli Harun melanggar logika hukum dan profesionalisme kepolisian, teman-teman? Nah, ini alasannya, satu hari baru berkas itu dilimpahkan 13 Januari. Tiba-tiba tanggal 14 Januari penyidik mengundang ahli dan saksi kami untuk diperiksa tanggal 20. Kan berarti tidak profesional secara Refli Harun. Ia khawatir jika berkas dinyatakan lengkap P21 oleh jaksa, maka keterangan saksi meringankan dari pihaknya akan terabaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kemudian jaksa mengatakan berkasnya lengkap? Apakah saksi dan ahli itu nggak ada gunanya lagi? Nah, ini menunjukkan dalam hati mereka sendiri sudah tahu kalau ini nggak profesional, tegasnya. Oke, adu latar belakang pendidikan dan profesi. Nah, kita melihat bagaimana latar belakang antara penasihat ahli Kapolri ini dengan Refli Harun, teman-teman. Menanggapi tudingan tersebut, Arianto Sutadi memberikan pembelaan. Apa pembelaan yang disampaikan oleh Arya selaku penasihat hukum Kapolri ini? Ia menilai Refli tidak memiliki kapasitas untuk menghakimi standar profesionalisme penyidik. Saya mau menjawab cuma gini aja ya. Istilah profesional sama tidak itu yang bisa mengatakan orang profesional atau tidak adalah orang yang profesional, ujar Sutadi. Ia menambahkan bahwa penilaian tidak profesional bisa muncul hanya karena seseorang tidak memahami ilmu pendidikan. Situasi kian memanas saat Refli mulai mempertanyakan latar belakang pendidikan Sutadi. Refli, nah, kita lihat di sini, teman-teman. Sutadi bahkan sempat mempertanyakan kapasitas Refli sebagai pakar hukum tata negara yang bertindak sebagai pembela dalam kasus pidana. Kalau Bapak kan tata negara, mana bisa tata negara ditunjuk jadi pembela? Itu saya nggak habis pikir, ucap Sutadi.
tudingan keberpihakan dan provokator. Debat mencapai puncaknya ketika Refli menyentil posisi Sutadi sebagai penasihat ahli Kapolri yang dianggapnya justru membela kepentingan personal Jokowi. Nah, ini saling membela teman-teman. Saya enggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi pada saat yang sama. Martabat Kapolri gimana dong? Tanya Refli. Sutadi yang merasa tersinggung karena ditunjuk-tunjuk oleh Refli langsung bereaksi keras. Anda nggak boleh tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Tetapi jangan di luar forum kayak gini. Itu namanya Anda menghina saya. Juga kata Sutadi. Sutadi membantah tudingan keberpihakan tersebut dan mengklaim kehadirannya adalah untuk mengedukasi masyarakat. Namun Refli tetap bersikeras bahwa Sutadi tidak independen. Ketegangan memuncak dengan saling lempar dan laba negatif. Kalau Anda nuduh saya boleh nuduh Anda. Anda provokator membohongi rakyat, ujar Sutadi dengan nada tinggi. Anda yang gak jelas, Anda yang membohongi rakyat. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri bertindak tidak independen dan netral dalam kasus ini. Memalukan Anda, bentak Refli. Ia juga menutup argumennya dengan menilai sikap Sutadi telah mencoreng institusi Polri. Nah, itu teman-teman tentang perdebatan antara penasihat ahli Kapolri dengan yang namanya Refli Harun selaku hukum tata negara. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.